Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Tuweb 3 ya, di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari mulai dari aktivitas belajar ke-7 ya. Karena kemarin aktivitas belajar 6 itu udah selesai. Saya buka dulu. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas belajar 8 juga. Aktivitas belajar 9 sampai dengan aktivitas belajar 10 ya, yang hari ini. Oke. Nah, pada aktivitas belajar ke-7 ini kita diminta untuk pengenalan dari sisi VW gitu ya, Ionic berbasis VW. Oh, sebentar, belum screen ya. Oke, bentar, saya ini dulu share screen. Oke. Nah, untuk aktivitas belajar 7 ini kita akan mengenal tentang bagaimana praktikum Ionic berbasis VW. Nah, di sini di dalam Ionic berbasis VW kita diwajibkan untuk menginstal Ionicnya sendiri ya, setiap project. Selanjutnya kita akan memanggil atau menginstal dari sisi servernya gitu ya. Jadi tujuannya agar dapat si aplikasi ditampilkan di dalam localhost berbasis browser gitu ya. Dan juga nanti fungsinya agar dapat dipanggil di dalam device Android, iOS ataupun Windows Phone gitu ya. Itu tujuannya. Oke, caranya bisa mungkin langsung diuji cobakan oleh seluruh mahasiswa ya. Dimana Ionicnya kemarin minggu kemarin sudah kita install ya. Dan selanjutnya tinggal pembuatan code-nya. Oke, sebentar saya buka dulu ya untuk Visual Studio Code saya. Nah, di sini juga saya sudah menguji cobakan ya seluruh praktikum. Jadi kita langsung cepat saja agar bisa langsung mendemonstrasikannya ya. Oke, sebentar saya share screen. Oke. Nah, untuk aktivitas belajar 7 ini ya, kita diminta untuk menginstalasi. Oke, sebentar saya masuk dulu. Nah, ini about Visual Studio Code mana nih? Oke. Nah, ini pada Ionic VW di sini saya membuat direktori baru ya. Nah, untuk aktivitas belajar ke-7 kita diminta membuat folder baru yaitu disebut dengan myapp di sini ya. Nah, di mana prosesnya kita akan membuat sebuah tabulasi gitu ya. Jadi menu tabulasi gitu ya. Seperti ini ya, seperti tampilan yang ada. Oke. Untuk caranya gimana? Sebentar saya share screen lagi di dalam Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat namanya adalah myapp ya. Nah, tinggal saya panggil saja di sini cd myapp. Oke. Oh, sorry. Nah, oh, ada ini. Sorry. cd Ionic VW ya, garis miring myapp. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya sudah melakukan instalasi. Cara menginstalasinya sama ya, seperti yang ada di dalam ini, di dalam apa namanya tuh, dalam modul ya. Di sini kita menggunakan npm install strip g ionic CLI dulu. Selanjutnya baru kita buat npm. Sebentar ya, untuk myapp mana nih? Nah, ini yaitu Ionic Start myapp menggunakan tabs di sini. Nah, disinilah yang menentukan tipe dari jenis apa namanya tuh aplikasinya gitu ya. Kita akan menggunakan tabs di sini ya. Nah, setelah selesai kita akan memanggilnya dengan cara yaitu adalah Ionic Serve. Nah, apabila sudah dipanggil maka kita dapat mengaksesnya. Nah, ini cara mengaksesnya ya. Jadi di sini terdapat tabulasi yaitu tab 1, tab 2 dan juga tab 3 gitu ya.
sebentar saya kecilin dulu tampilannya supaya bisa dilihat ya. Nah, di sini ini untuk tab 2 ya. Selanjutnya di sini juga ada tab 3 gitu, tab 2, tab 1. Oke. Nah, pada modul ini juga, pada modul ini kita diminta untuk menambahkan code danger gitu ya di halaman tersebut. Nah ini ya. Apabila tombol ini diklik, maka akan muncul alert. Nah, untuk menjadi catatan seluruh mahasiswa, kalau untuk Ionic versi terbaru, kalau kita menggunakan Visual Studio Code sekarang, itu pasti otomatis dia akan menginstal Ionic yang LTS atau yang terbaru gitu ya. Nah, maka untuk tombolnya sendiri kemungkinan akan ada error ya apabila mengikuti yang ada di sini. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan ini sebentar. Nah, throw new error. Nah, di sini untuk yang Ionic terbaru kita harus menggunakan alert gitu ya. Nah, contohnya seperti ini yang sudah saya buat, itu adalah SRC di dalam tab 1 ya. Nah, di sini saya menggunakan alert. Nah, cara menambahkannya sama ya, sama persis untuk yang lain, yaitu kita tambahkan kontennya dulu ya, buttonnya. Setelah itu kita panggil di sini metodenya yaitu apa ya, down click yaitu alert gitu. Nah, setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya, refresh dulu ya. Nah, pada saat diklik maka akan muncul alert jangan diklik gitu. Oke. Nah, itu untuk aktivitas belajar yang ke-7. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas yang belajar yang ke-8. Nah, di dalam aktivitas belajar yang ke-8 ya, di sini kita akan mengenal directory dan juga file. Nah, di dalam directory atau file, intinya di dalam praktikum ini kita diminta membuat suatu aplikasi yang dapat memanggil API. Dapat memanggil API di mana API-nya nanti isinya adalah JSON placeholder type ecode.com.users. Nah, ini kita harus memanggil seluruh users yang ada di dalam situs ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan RESTful API. Nah, RESTful API untuk penginstalannya itu sama ya, semuanya itu sama seperti di awal. Yang membedakan itu adalah kita wajib menginstal yang namanya Axios. Nah, inilah library yang dapat memanggil HTTP, gitu, request HTTP, gitu ya. Nah, kalau di dalam code-nya di sini yang sudah saya buat yaitu namanya adalah daftar user. Oke, kita close dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke cd selanjutnya cd Ionic Vue daftar user. Oh, sebentar. Daftar user. Oh, ini sudah di dalam Ionic Vue, sorry. Artinya langsung masuk ke daftar user saja. Nah, setelah masuk ke daftar users ya. Nah, nanti proses penginstalannya sama dan jangan lupa kita harus menginstal Axios-nya. Nah, selanjutnya yang harus kita rubah itu adalah di bagian SRC di bagian view ya, untuk homepage-nya. Nah, di sini kita rubah, ini sudah saya sesuaikan di mana kontennya kita mengambil tombol ya, disebut dengan get ambil data, di mana action-nya adalah klik untuk get user-nya. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah tabel ya, di mana tabelnya nanti ada berisi ID, name, email, dan juga company name-nya. Nah, di sini jangan lupa kita import Axios-nya, gitu, supaya si data yang melalui HTTP tadi masuk. Nah, selanjutnya metodenya pada function get user tadi, nah kita masukkan situs dari usersnya sendiri, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita uji coba. Caranya sama ya, untuk menguji cobanya kita menggunakan Ionic Serve. Nah, oke, kita tunggu. Oke. Nah, Ionic Serve-nya udah jalan ya.
langsung masuk ke bagian home dan kita klik ambil data. Nah, datanya langsung terisi. Ini diambil langsung dari Axios yang ada HTTPS-nya tadi. Oke. Nah, oke. Selanjutnya itu untuk aktivitas belajar yang ke-8. Intinya adalah itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas belajar 9. Nah, di aktivitas belajar 9 di sini hanya perkenalan bahwa di dalam Ionic itu ada integrasi ke dalam VOA ya. Di mana di dalam Ionic dan VOA terdapat beberapa starter, yaitu yang pertama adalah blank, yaitu kosong. Nah, nanti hasilnya akan kosong seperti ini. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tabs ya yang kita gunakan tadi, yaitu tabulasi ya. Yang ketiga itu ada bentuknya adalah side menu. Jadi ada menunya di sebelah kiri gitu ya, menu bawaannya itu adalah menggunakan inbox ya, nanti seperti email gitu ya. Nah, ini adalah bentuknya list gitu. Jadi nanti yang kita ubah di dalam code itu hanya di bagian sini ya. Nah, ini. Sebentar. Nah, di bagian sini ada side menu ya. Sebentar. Supaya enggak terlalu ini, biar kelihatan, kita clear dulu. Clear. Oke. Kita ambil yang lama saja. Nah, di sini kita menggunakan side menu ataupun menggunakan ini tinggal diganti tabs misalnya ya, atau misalkan diganti list dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada di dalam aktivitas belajar yang ke-9. Nah, ini hanya pengenalan saja. Nah, untuk aktivitas yang belajar yang ke-10 ya, di sini kita akan membuat sebuah aplikasi ya, mini aplikasi di mana nanti akan menampilkan gambar-gambar ini yang ada ikonnya. Selanjutnya kita akan menampilkan about gitu ya, tampilan about atau tentang gitu. Dan jangan lupa kita menggunakan color ini ya, EBBB ini. Nah, di sini kebetulan juga sudah saya buat ya untuk aplikasinya, yaitu saya buat namanya adalah aplikasi. Oke. Kita keluar dulu dari yang ini ya, yang dari yang daftar user tadi. Saya masuk ke dalam aplikasi. Oke. Nah, di sini pada folder aplikasi ya, ini tidak ada yang aneh-aneh yang saya install ya. Kayak Axios tidak saya install dan lain-lainnya, karena kita fokusnya ke dalam pembuatan aplikasinya, di mana di sini saya menambahkan pada homepage-nya ya, ini folder page saya buat. Ini homepage-nya ini saya ambil langsung dari modul ya, sama persis seperti modul, tidak ada yang dirubah. Yang pertama di sini ada button ya, button start. Setelah itu nama aplikasinya apa. Setelah itu saya tampilkan ya seluruh tampilan dari gambarnya, dan jangan lupa gambarnya di sini kita masukkan dulu. Di sini saya buat folder aset ya, di mana ada gambar kucing 2. Ini hanya 2 saja yang saya contohkan ya, tidak semuanya. Nah, setelah itu jangan lupa di sini kita membuat function data ya dari scriptnya, di mana kita akan memanggil image-nya gitu ya, memanggil image-nya. Oke, nah selanjutnya kita buat style background-nya tadi gitu. Nah, setelah ini selesai ya, nah kita buat folder about gitu ya. Nah, di dalam folder about ini nggak ada yang aneh, cuma sekadar membuat konten sebuah nama gitu aja. Yang lainnya sama dengan hanya menambahkan style border saja. Nah, agar about ini dapat dipanggil, kita harus memanggilnya di dalam router yang ada di dalam index.ts. Nah, di mana di sini kita tambahkan path-nya yaitu adalah about. Nah, setelah itu kita masuk juga ke dalam app.vue ya. Nah, di dalam app.vue di sini juga kita membutuhkan pemanggilan untuk about-nya. Sebentar. Mana nih tadi yang about? Nih. Di sini saya tambahkan tombol tentang ya. Nah, di tampilannya. Nah, apabila kita running atau kita jalankan, sama cara menjalankannya yaitu dengan icon Ionic Serve. Kita tunggu prosesnya. Maka hasilnya akan tampil seperti yang kita inginkan. Oke, sebentar ini kita close. Nah, ini ya. Seluruh tampilan iconnya itu muncul.
Selanjutnya kita klik tentang, maka dia akan tampil. Nah, itu untuk praktikum dari aktivitas 7 sampai dengan aktivitas ke-10. Oke? Oke ya. Nah, di dalam Ionic gitu ya, kita menggunakan Ionic dan Vue. Oke, cuman itu yang dapat saya sampaikan ya dari aktivitas belajar 7 sampai 10 ini. Ini sebenarnya merupakan video yang kedua ya, karena video yang pertama tadi ada sedikit gangguan. Oke. Sebentar. Oke, nah selanjutnya yang perlu saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa ya, itu yang pertama adalah masalah tugas. Untuk tugas itu wajib ada 2 komponen ya. Ada 2 komponen, sebentar berisik ada ini. Oke, ada 2 komponen. Yang pertama yaitu adalah komponen file. Itu di dalam file itu wajib disertakan screenshotnya dan juga code-nya serta penjelasan dari code yang kalian buat dalam tugas. Yang kedua itu video wajib ada gitu ya, jangan sampai tidak ada video. Nah yang ketiga, upload video yang menggunakan folder sharing yang ada di dalam Google Drive itu mohon diperhatikan kembali izinnya itu harus menggunakan share gitu ya, agar dapat saya lihat tugasnya. Yang keempat ya, dan memang wajib diupload gitu ya, karena ada beberapa mahasiswa itu mengumpulkan tidak diupload, hanya foldernya saja. Nah yang kelima ini yang paling krusial, seluruh mahasiswa untuk ya mengupload tugas sesuai mata kuliah saya gitu ya, mata kuliah yang kita pelajari sekarang, bukan mata kuliah lain yang diupload. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.